Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 sekitar jam 11 kurang 5. Harus hari ini gue ada jadwal latihan untuk badminton ya, cuman karena cuaca jadi ya di rumah aja, dan daripada gue bengong gue bikin konten ketahuan. Untuk malam ini gue akan sedikit share tentang perawatan ikan mas koki. Masih tetap tentang ikan mas koki ya. Gimana caranya supaya ikan mas koki nggak gampang mati, ikan mas koki tetap sehat, nggak gampang sakit, sehat walafiat gitu ya. Gue akan kasih lo 5 tips, mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa juga. 5 tips gimana caranya supaya ikan mas koki nggak gampang sakit dan nggak gampang mati. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Gue ngopi dulu. Alhamdulillah. Ya balik lagi sama gue. Tadi gue akan bagiin 5 tips ya, 5 tips gimana cara supaya ikan mas koki tetap sehat, nggak gampang mati ya. Nah, tips yang pertama, jaga kualitas air. Jaga kualitas air itu kayak gini. Untuk menjaga kualitas air otomatis ini berhubungan dengan media filter ya. Jadi lu harus jaga juga kualitas media filternya. Lu harus pakai media filter yang bagus. Jadi nggak cuman media filter tuh nggak cuman untuk nyaring aja. Jadi nggak cuman filter mekanis. Gue pernah bahas di video sebelumnya tuh, media filter tuh dibagi 3 ya. Media filter mekanis, filter biologis, dan yang terakhir itu filter kimiawi. Ada 3 jenis. Nah, filter mekanis ini seperti bahannya tuh kayak dakron, busa, atau busa putih yang bisa kita kenal tuh, atau jepmet, macam-macam. Kurang lebih kayak gitulah. Dan fungsi filter mekanis ini adalah filter mekanis. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran kasar yang dari akuarium itu disaring pertama kali oleh filter mekanis ya. Nah, jadi kalau udah masuk ke bawahnya itu udah halus-halus semuanya. Nah, terus yang kedua itu filter biologis. Filter biologis tuh kayak bioring, biobol, karang jahe, terus lavarok, kristal bio, macam-macam, masih banyak dari yang murah sampai yang mahal, lengkap semuanya ada. Nah, fungsi dari filter biologis ini adalah untuk mengurai kadar-kadar racun yang ada di dalam akuarium, seperti amoniak ya, bahan-bahan zat-zat beracun atau disebutnya dengan amoniak. Nah, amoniak ini adalah yang ditimbulkan dari kotoran-kotoran ikan atau sisa-sisa makanan. Jadi kalau misalnya ikan mas koki itu kan dikenal dengan pabrik amoniak ya. Jadi dia makan terus nggak berhenti-berhenti, otomatis kotorannya pun ngebuang terus. Nah, terus dari sisa-sisa makanan yang nggak kemakan juga tuh bisa, nah itu terkumpul ngendap di akuarium, itu bisa jadi bom amoniak, bisa jadi meninggikan kadar amoniak di dalam akuarium. Nah, amoniak ini adalah zat beracun yang berbahaya untuk ikan mas koki itu sendiri. Nah, itu fungsinya dari filter biologis adalah mengurai amoniak tadi menjadi zat yang aman untuk ikan. Gitu ya. Jadi terus yang ketiga tadi filter kimiawi, ini seperti karbon aktif, terus batu zeolit. Ini fungsinya kurang lebih sama. Jadi untuk mengikat zat-zat beracun yang dari kotoran ikan tadi atau sisa makanan tadi, supaya air yang zat beracun itu ditangkap oleh filter kimiawi tadi ya. Jadi air yang masuk ke dalam akuarium itu insya Allah udah aman. Itu. Jadi maksimalkan fungsi media filter yang tadi. Itu ya. Jadi yang pertama itu jaga kualitas air. Kalau misalnya itu udah difungsikan semua, otomatis kualitas air akan terjaga. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu adalah jaga kualitas air. Yang kedua, perhatikan media filternya. Perhatikan media filternya tuh gini, kayak filter mekanis ya, terutama ya. Kalau filter biologis sih mungkin nggak terlalu ya, karena dia semakin kotor, semakin lama dia akan semakin bagus, karena sudah tumbuh bakteri-bakteri baik yang bisa mengurai zat beracun tadi agar supaya aman untuk ikan gitu ya. Yang disorot di sini adalah filter mekanis. Jadi filter mekanis itu kan yang nyaring kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam akuarium. Otomatis dia akan cepat kotor gitu ya. Nah, ini perhatikan filternya. Jadi perhatikan media filternya. Jadi lu harus sering cek. Kayak misalnya kayak gue kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, paling telat seminggu sekali itu udah harus dibersihin atau diganti dengan yang baru. Karena kalau misalnya nggak diganti atau nggak dibersihin, dia nggak akan berfungsi lagi, nggak akan maksimal fungsinya. Jadi kotoran udah ngendap, air terus ngacor, air terus ngisi, dia bisa luber dan nggak akan maksimal hasilnya gitu ya.
Terus perhatikan media filternya itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu jaga kualitas air. Yang kedua, perhatikan media filternya. Ya, kebersihannya sudah layak apa enggak, masih layak atau enggak, atau perlu diganti yang baru gitu ya. Tuh, yang ketiga adalah berikan makan secukupnya. Jadi kasih makan tuh jangan berlebihan juga kalau ikan mas koki. Dan perhatikan makannya tuh, makan mas koki tuh ada macam-macam ya, ada yang pelet, ada yang makanan hidup. Makanan hidup tuh kayak apa, cacing sutra, cacing rambut, atau cacing darah. Nah, jadi kita seling-seling makanan. Kalau misalnya pagi apa namanya pelet, terus sorenya boleh diselingin pakai cacing sutra atau cacing beku gitu. Jadi berikan makan secukupnya, jangan berlebihan juga. Jadi kalau misalnya kasih makan berlebihan nanti berisiko kadar amoniak meninggi di dalam akuariumnya. Karena kan dari sisa-sisa makanan tadi tuh yang nggak kemakan itu bisa jadi zat beracun buat ikan. Gitu ya. Jadi yang ketiga itu adalah berikan makan secukupnya, jangan berlebihan. Terus yang keempat, berikan oksigen yang cukup. Nah, ini penting juga ya. Jadi kayak kita sering lihat ya kalau misalnya di akuarium ikan koki itu pakai aerator. Nah, itu tuh supaya salah satu cara tuh supaya kadar oksigen di dalam akuarium itu terjaga ya. Sebenarnya bukan cuma aerator aja, bisa juga pakai mushroom atau bisa pakai apa namanya box filter. Itu kan otomatis tuh ada yang ngerojok tuh. Nah, itu bisa jadi sumber oksigen buat ikan itu sendiri ya. Minimal pakai box filter. Minimal ada air yang ngerojok ke bawah itu. Nah, itu bisa jadi bisa menjaga kadar oksigen yang di dalam akuarium. Tapi lebih bagusnya kalau misalnya ditambah sama aerator atau pakai mushroom jauh lebih bagus ya. Jadi yang keempat adalah berikan oksigen yang cukup. Nah, ini yang kelima, lakukan water change. Water change itu mengganti air ya. Jadi minimal seminggu sekali. Dan yang kelima adalah lakukan water change. Water change itu mengganti air ya. Mengganti air sebagian. Nah, ini penting dilakukan dan wajib dilakukan paling nggak minimal seminggu sekali untuk menjaga kualitas air. Ya, jadi ikan itu kan perlu perlu air baru. Jadi walaupun itu air kelihatan bersih, kelihatan jernih, tapi kan dia cuma ngudek-ngudek di situ doang gitu. Ngudek-ngudek tuh bahasanya apa ya? Istilahnya cuma muter-muter aja di situ. Muter-muter. Nah, kasih dia air baru supaya dia lebih refresh, lebih segar. Seperti kayak kita misalnya kita ada di dalam ruangan, walaupun itu ber-AC, sejuk, dingin, enak, tapi kan kita juga butuh udara segar, butuh sinar matahari gitu kan. Nah, ikan juga begitu, kasih air baru minimal seminggu sekali, kurangi 50%, nah ganti dengan air baru 50%-nya. Jadi gitu. Jadi itu 5 tips yang bisa gua kasih. Yang pertama adalah jaga kualitas air ya, jaga kualitas air. Yang kedua adalah perhatikan media filternya. Nah, yang ketiga adalah berikan makan secukupnya. Nah, untuk makan ini adalah yang terbaik untuk mas koki itu adalah tetap makanan hidup ya, kayak cacing sutra, terus cacing rambut. Nah, itu adalah salah satu makanan yang terbaik tetap dibandingin pelet-pelet ya. Kalau pelet itu mungkin buat cemilan-cemilan aja lah, tapi kalau yang terbaik itu adalah tetap cacing sutra. Jadi gue ulang lagi ya. Ya, tips-tipsnya yaitu jaga kualitas air yang pertama, yang kedua adalah perhatikan media filternya. Nah, yang ketiga berikan makan secukupnya ya. Terus yang keempat adalah berikan oksigen yang cukup. Yang kelima, lakukan water change ya. Jadi 5 tips itu mungkin bisa insya Allah bisa meminimalisir risiko untuk ikan mati gitu ya. Jadi gimana ya, insya Allah lah. Dan ini udah gue terapin dan alhamdulillah sampai saat ini ikan gue masih sehat, masih panjang umur. Jadi kan salah satu ikhtiar kita gitu ya untuk supaya menjalankan amanah kan, biar bagaimanapun mereka juga kan amanah untuk kita gitu ya. Nah, ini adalah 5 tips yang bisa gue kasih ke lo. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya channel ini bisa makin maju. Gue bisa makin banyak bercerita di sini. Ya, apa aja yang bisa gua kasih, walaupun mungkin sedikit bermanfaat, nggak banyak-banyak ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu aja yang bisa gua kasih untuk malam ini, untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, masih banyak kesalahan karena gue juga masih pemula gitu ya. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.